Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya bagaimana cara menyetel karburator Kawasaki Ninja RR ya. Untuk spek mesin ini masih original ya teman-teman, karbunya juga masih karbu original ya. Cuma knalpot aja nih yang udah diganti pakai racing ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara menyetel karburator Kawasaki Ninja untuk settingan basah dan settingan kering ya, juga settingan yang sedang gitu kan atau menengah. Bentar, saya posisikan dulu kameranya. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, ini adalah posisi skrup karburatornya nih ya. Ini nanti mau saya lakukan penyetingan mengenai settingan kering dan basah. Mungkin saya akan melakukan settingan basah dulu ya. Oke, sekarang hidupkan dulu motornya. Oke teman-teman, untuk penyetelan basah ya, pertama-tama kita tutup dulu anginnya ya teman-teman. Ditutup pol ke kanan atau searah jarum jam. Oke, sudah saya tutup pol ya, searah jarum jam. Dan ini jangan lupa untuk setelan anginnya agak digedein dikit ya. Yang penting nggak mati. Kita kurang lebih di 1500 rpm lah. Nah segini ya. Oke teman-teman. Dan ini dipastikan settingannya basah. Udah pasti basah karena anginnya ditutup ya teman-teman. Kalau angin ditutup otomatis konsumsi BBM jadi lebih banyak ya. Biasanya kalau kita gas dia akan berbet ya. Oke, diamkan di 1500 rpm ya, yang penting mesinnya nggak mati ya. Dalam kondisi ini si skrup angin mentok ke kanan ya, mentok. Sekarang kita buka pelan-pelan ya. Tapi ini udah pasti settingan basah nih, bisa didengar ya teman-teman. Nah, dia gerebet-gerebet kan. Nah, bisa didengar. Ini berbet banget nih. Jadi posisinya itu kayak dicuk. Kalau dicuk tambah parah lagi. Nih, ini settingannya basah ya. Karena mentok. Basah banget pasti. Kalau dibuka satu putaran pun ini masih basah. Contohnya suaranya kayak gini nih. Basah itu seperti, kalau kebasahan banget itu seperti dicuk nih kayak gini. Saya coba dicuk ya. Nah ini posisi cuk ya. Saya gas di RPM 2000 lah. Nih. Berbet ya. 3000, 4000 RPM. Nah, berbet banget. Oke. Jadi settingan basah itu kayak gitu ya, berbet bawahnya. Oke. Sekarang saya mau coba setting sedang ya. Satu putaran aja masih bisa kebasahan ini. Saya buka perlahan-lahan ya. Oke, di satu putaran dulu. Nah kayak gini ya. Untuk satu putaran masih basah ya. Kita coba 1,5 ya. Nah ini 1,5 ya teman-teman. Untuk stasionernya ini disesuaikan aja. Nah ini lumayan agak berbet, tapi berbetnya udah mulai berkurang. Apa namanya? Berbetnya udah mulai berkurang ya teman-teman. Ini di 1,5 putaran. Kita naik ke 2 putaran ya. Nah ini stasionernya disesuaikan aja setiap setting angin ya. Nah ini di 2 putaran ya teman-teman.
Didengerin aja. Oke, jadi ini berbetnya udah sedikit berkurang, cuma masih kebasahan ternyata. Padahal udah 2 putaran ya teman-teman. Jadi mungkin di 2,5 baru dia bisa normal. Ada banyak cara sih untuk nyeting karburator ya teman-teman. Ada yang nyari RPM tertingginya, ada yang sebelum RPM meninggi itu stop, berarti itu settingan basah. Kalau udah RPM-nya meninggi, kita stop di situ berarti settingan sedang. Kalau lewat berarti kering ya. Kita coba 2,5. Nah ini setelahnya 2,5 ya. Nah ini RPM-nya udah teng gitu, nggak berbet, berarti itu menandakan bahwa si settingannya udah pas ya. Nih. Nah bisa didengar ya teman-teman, udah teng gitu, udah apa ya namanya, udah ya kayak gitulah, dengerin ya. Udah nggak perpet. Kalau perpet gitu ya itu basah banget. Nah ini udah cukup ya. Ini untuk RPM bawahnya udah enak ya. Di 2,5. Kalau terlalu kering, bentar saya buka lagi. Ini di 3 putaran ya. Satu putarannya itu 360 derajat ya. Atau titik ketemu titik lah. Ini 3 putaran ya. Ini kayaknya kekeringan ya teman-teman. Sebetulnya boleh-boleh aja settingan kayak gini, enak lah, jengat-jengat bawahnya gitu kan. Cuma kalau kita motornya 2 tak senang kebut-kebutan, nggak boleh lah settingannya diirit-irit atau dikering-kering kayak gitu, nggak baik buat kesehatan mesin. Terus mesin juga cepat panas ya teman-teman. Apalagi 3 putaran ke atas itu udah kering banget itu. Biasanya gigi 1-2-nya napasnya pendek ya teman-teman. Jadi kalau semakin pendek napasnya biasanya semakin keiritan itu sih. Jadi di RPM bawahnya cuma tat gitu doang. Jadi kalau enaknya sih 2 tak itu biar ciri khas knalpotnya itu keluar, itu justru harus ada berbetnya bawahnya. Jadi enak sensasinya, jadi berbet. Jadi suaranya kayak gimana ya? Jadi tat gitu ya. Enaknya sih kayak gitu kalau saya ya. Settingannya jadi sedang lah. Tapi mau dibasahin dikit juga nggak apa-apa. Ini kekeringan ya teman-teman. Ini 3 putaran itu kering banget, apalagi 3,5. Jadi ini dapatnya di 2 sampai 2,5. 2 itu settingannya agak basah. Untuk 2,5 ini udah pas. Jadi kita tutup setengah. Oke. Saya udah tutup setengah, ini udah pas banget nih. Dengerin ya. Nah, ini ada normal nih. Nah itu udah normal ya, 2,5 putaran tuh udah paling enak dan responsif kalau menurut saya. 3 putaran juga boleh, tapi saya tidak rekomendasi untuk main di RPM tinggi ya. Ini udah responsif, udah mantep banget di 2,5 putaran ya teman-teman. Kita lihat RPM-nya ya. Nih di RPM bawah 1000 RPM. Kita lihat sampai berapa RPM ya? Di 6-7 ribu lah, segitu dulu ya. Kita coba. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Nah, jadi dari bawah ini udah jadi kalau bisa itu mah settingannya kekeringan ya teman-teman. Kalau kayak gitu suaranya, tapi harus ada kayak gininya nih. Nah, ada sedikit jadi nggak mulus gitu. Ini atasnya agak basah nih kalau saya didengerin ya, 7000 ya. Nah
Nah, itu basah ya teman-teman. Untuk RPM tengah menengah apa namanya? RPM tengah ke atas atau 7.000 sampai 8.000 basah. Nanti ke sini nggak kekeringan nanti ke RPM tingginya ya. Karena memang sengaja saya setting sedikit basah. Jadi untuk speknya itu ini karburatornya itu untuk spuyer ya terutama. Ini yang pilot jetnya itu udah naik ya teman-teman. Udah naik jadi ke yang tadinya ukuran 22,5 jadi ke 25 ya. Karena ini saya sejak pakai knalpot racing ini si pilot jetnya minta naik ya teman-teman ukurannya. Jadi kalau misalkan dikasih yang 22,5 kekeringan ya teman-teman. Agak kurang enak aja. Karakter sound knalpotnya jadi nggak apa ya namanya, nggak muncul gitu karakter knalpotnya tuh. Nih bisa didengar ya. Ini stasionernya agak kegedean, saya kurangin dikit ya. Nah seginilah cukup. Kekecilan di 1000 rpm cukup lah. Nah segini deh. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui ya. Oh ya, untuk main jetnya justru ini si Ninja ini sejak pakai knalpot racing ini malah minta turun teman-teman. Bisa didengar kan tadi aja ini udah diturunin ke pilot jet main jet yang 260 ukurannya. Kan ini tadinya 270 ya saat pakai knalpot standar. Sekarang pakai knalpot racing malah minta turun ke 260. 260 aja masih kebasahan kan tadi didengar pas RPM apa namanya? Pas RPM 7000 tadi ratatat gitu kan. Nih bisa didengar ya sekali lagi. Tapi nanti ke atasnya itu enak, nggak kekeringan. Nih. Nah, ini basah banget. Tapi di atas enggak. Nah, tapi atasnya enak, nggak kekeringan gitu kan. Emang sengaja saya bikin begitu ya settingannya. Jadi nggak selamanya ya kita itu pakai knalpot racing, terus si pilot jet main jetnya harus selalu naik gitu kan. Beberapa informasi yang saya dapat sih kayak gitu. Kalau pakai knalpot racing harus dinaikin pilot jet dan main jetnya, ternyata enggak gitu kan. Kalau pilot jetnya kebetulan ini saya naikin memang ke 25, tapi enggak pun sebetulnya enggak apa-apa. Cuma saya pengen karakter knalpotnya itu lebih enak aja. Beda gitu kan, kerasanya lebih responsif. Nih. Lebih responsif aja gitu. Nah, jadi untuk si main jetnya nggak selalu mesti harus dinaikin. Jadi macam-macam knalpot ya. Tapi mungkin beberapa di knalpot racing yang lain bisa aja naik kedua-duanya. Tapi kalau untuk yang saya ini, yang si WRS ini malah si main jetnya minta turun. Kalau pilot jetnya naik ke 25 enak kalau menurut saya ya. Jadi ya buat teman-teman saat ganti knalpot otomatis harus setting ulang karburator ya. Biasanya sih kayak gitu, jarang yang sampai PNP banget gitu kan begitu. Apa namanya? Jadi jarang banget ketika ganti knalpot, udah deh nggak usah setting karburator, nggak enak biasanya. Pasti minta setting ya teman-teman. Dan alhamdulillah udah ketemu settingannya itu kalau 2 tak wah enak banget gitu kan. Dan ini napasnya panjang ya teman-teman. Jadi kalau di settingnya agak basah memang napasnya enak banget lah. Apalagi di RPM menengahnya itu khas, ciri khas. Jadi suaranya itu jadi kayak gini nih. Nah kayak gitulah pokoknya ya, diilustrasikan aja. Nih saya geber sekali lagi soalnya ini kalau lagi diam kayak gini mesin panas loh. Ini bisa dilihat. Nah ini untuk suhunya ya teman-teman nih bisa dilihat. Udah di tengah kayak gini karena udah lama dipanasin. Udah berapa menit ini. Terus digeber-geber lagi. Oke. Jadi ini settingannya udah pas ya bawahnya nih. Nih. Udah paling mantep lah ini pokoknya settingannya teman-teman. Gak usah di otak-atik lagi. Jadi kayak gitu ya untuk settingan kering, basah, apa namanya. Jadi ya itu, settingan basah itu banyak bahan bakar, settingan kering itu kurang bahan bakar. Tapi kita ikutin maunya mesin aja teman-teman ya. Kita kasih 1, 2 atau 1 putaran dulu, 1,5, rasain aja enaknya nanti di mana dapatnya ya. Sesuaikan dengan kebutuhan ya. Intinya itu sih teman-teman. Tapi nggak mesti di 1 putaran itu basah atau 2 putaran itu udah pasti kering, belum tentu karena kondisi motor kan beda-beda. Kita putar dikit-dikit aja, kasih setengah-setengah kayak gitu kayak tadi ya.
teman-teman. Atau enggak cari RPM tertingginya boleh, bebas sih. Tapi kalau cara simpelnya kayak saya tadi, tutup mentok aja teman-teman. Kalau ditutup mentok itu kan udah pasti settingannya basah. Kita tambahin buka ya, setengah sampai nemu pasnya. Itu sih. Pokoknya RPM bawah, menengah ke atas itu harus enak ya teman-teman. Dan 2 tak itu boleh ada berbet dikit, itu tandanya setelannya boros ya. Tapi mau di mana nih nempatinya? Kalau saya dari menengah ke atas itu harus, nggak boleh kekeringan lah pokoknya. Nggak apa-apa berbet di tengah, perpet nanti setelah naik gasnya dia ngejengat-jengat lah pokoknya, atasnya enak banget nggak kekeringan. Oke, saya matiin dulu karena kalau kekeringan takut nge-gym ya motornya. Waduh, bahaya, apalagi seneng main kenceng-kenceng RPM tinggi. Waduh, nggak boleh di settingan kering, harus dibasahin. Tapi jangan terlampau basah ya, sedikit basah. Gitu aja sih teman-teman ya. Sharing saya di pagi hari ini, di kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami ya, dapat dimengerti. Terima kasih buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.